Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Satyadriti, sering dipanggil Ayuti ya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum hari ini saya akan memperkenalkan narasumber kita yang sudah datang di Dharma Negara Alaya. Saya ingin sedikit bercerita tentang Denpasar Festival tahun ini yang sedikit berbeda dari Denpasar Festival tahun-tahun sebelumnya. Jadi di tahun ini Denpasar Festival itu lebih ke virtual. Segala jenis pertunjukannya ditampilkan secara virtual. Lalu untuk UMKM yang ada di Kota Denpasar dibuatkan semacam marketplace yang khusus untuk mewadahi UMKM untuk tetap berjualan tapi secara online. Jadi teman-teman nanti bisa belanjanya lewat online, bisa menonton pertunjukannya juga lewat online kayak gitu. Nah, langsung saja tidak berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ada Om Bemo yang datang di Dharma Negara Alaya. Dan saya sedikit akan mengulas profil dari Om Bemo yang merupakan pendiri dari komunitas Maludong, buang sampah sembarangan. Kalian pasti udah nggak asing dong ya dengar itu. Nah, background dari Om Bemo ini adalah aktif di bidang lingkungan. Om Bemo merupakan founder sebuah pergerakan lingkungan yang bernama Maludong. Gerakan ini sangat sering dijumpai di acara-acara musik yang ada di Bali, serta sering menempatkan tempat sampah ataupun ashtray di tempat-tempat wisata seperti Sanur. Halo Bapak. Halo Ayu. Saya sebutnya Om aja ya, biar lebih akrab gitu ya. Nah, saya akan masuk ke sesi tanya jawab ya, Om ya. Untuk sesi ini mungkin saya pengen tanya gimana kabarnya Om Bemo? Dalam keadaan seperti ini, kabar kita baik-baik terus. Ya, sehat ya Pak ya? Sehat. Oke. Saya juga berharapnya semoga Om Bemo juga beserta keluarga semua masih tetap sehat ya sampai saat ini. Harus sehat. Kita masih sama-sama berjuang di masa pandemi ya Om ya. Harus sehat. Oke. Nah, saya mau tahu dong Om, apa aja aktivitasnya Om Bemo sebelum adanya pandemi ini? Boleh di-sharing? Kalau aktivitas kita sebelum pandemi ini banyak sih. Sebenarnya gedung ini kita mau pakai untuk karena kita ada beberapa universitas yang ada di Indonesia yang akan datang ke Maludong karena kapasitas kita di kantor kita tidak cukup. Kita pinjam untuk di tempat ini. Tetapi karena adanya COVID ini tertunda. Dari Universitas Tokyo juga datang ke tempatnya kita akan mendengar ya seperti apa penanganan masalah sampah yang ada di Bali juga tertunda. Nah, yang sedang kita lakukan sekarang adalah membuat satu proyek di Desa Kelan, bagaimana satu desa bisa menyelesaikan persoalan sampah dari hulu sampai hilir itu. Saya udah 6 bulan dah ada di sana karena bentuk edukasi sosialisasi kita bukan lagi berkelompok, kita sudah langsung masuk ke rumah masing-masing itu. Yang itu yang sedang kita lakukan. Ya, kemarin kita diundang oleh anak-anak muda yang ada di Nusa Penida yang ingin mulai membangun desanya dan ingin menyelesaikan persoalan sampah itu. Ya semacam tukar pengalaman deh itu. Selalu di persoalan sampah. Nah, itu yang kita sedang lakukan. Nah, berhubung tadi Om Bemo juga bilang kalau sebelumnya sebenarnya pengen sekali ngadain event ya di DNA, tapi karena sekarang sudah memasuki masa pandemi gitu, jadi kita semua juga agak sulit ya buat melakukan sesuatu kegiatan di sini. Untuk itu juga sekarang acara Creative Talks ini sebenarnya wadah untuk seluruh seniman atau pelaku industri untuk kita sharing-sharing bersama, dan inilah saatnya kita sama-sama sharing sama narasumber-narasumber yang sangat hebat seperti Om Bemo yang tadi katakan. Dan untuk selama masa pandemi ini, apakah sudah melakukan kegiatan-kegiatan juga atau kegiatannya banyak yang postpone atau cancel Om? Banyak yang ditunda ya. Tetapi ada yang bergerak terus karena masalah lingkungan kalau tidak dilakukan nanti dua bencana yang kita hadapi itu. Bencana tentang COVID ini dan bencana tentang lingkungan. Yang seharusnya jalan terus itu. Edukasi itu harus jalan terus itu. Menurut saya itu.
Karena saya cuma diedukasi aja, membangun perilaku mentalnya itu. Biar ada kepedulian sendiri terhadap masalah lingkungan ini. Manusianya saya rubah itu. Sebenarnya masalah lingkungan itu bisa dirubah dengan aturan yang lebih tegas dan lebih keras itu. Kalau dua-duanya berjalan, persoalannya akan selesai itu. Nah, berarti selama masa pandemi, contoh-contoh aksi-aksi dari komunitas yang tetap ada clean up-nya, ada membangun perilaku mentalnya, ada edukasi, semua kita lakukan itu. Supaya mereka harus peduli terhadap masalah lingkungan, terutama masalah sampah ini. Karena sampah terus bertumpuk itu. Sedangkan manusianya masih seperti ini itu. Yang saya takutkan, nantinya kita akan menghadapi persoalan ini yang lebih besar lagi. Sedangkan Bali ini menjual pariwisata. Saya bingung itu. Seperti percontohan saya lihat di Nusa Penida itu. Begitu cantik sekali tempatnya itu. Tetapi ada aja yang mencoreng kecantikan itu. Ya siapa? Manusianya yang selalu membuang sampah sembarangan. Saya agak kesedih itu. Sampai kapan Bali ini bisa dijual kalau seperti ini itu? Dan akhirnya ya harus serius deh itu. Keseriusan ini yang saya tidak lihat. Benar saya tidak lihat. Tidak ada edukasi, sosialisasinya lemah itu. Ya terpaksa kita berjalan di tempat gitu. Ambil, tarik uang, ambil, kedua. Masa persoalan ini terus seperti ini? Seharusnya kita selesai, punya target sekian tahun, selesai, habis itu target yang lain lagi gitu. Ya nggak apa-apa itu. Tetap jalan ya berarti. Kalau kami tetap jalan, kami tidak bisa mundur lagi. Sekalian basah-basah gitu, kalau Maludong itu. Tetapi saya ingin mencubit yang lain-lain ini. Seberapa besar kepedulian mereka terhadap persoalan ini. Saya lihat nggak ada yang serius. Ya, sedangkan komunitas-komunitas lain pengolahan sampahnya bagus, tetapi edukasinya ini di hulunya. Di hulu dalam arti pengurangan sampah yang di masyarakat itu pemanfaatan itu agak kurang. Jadinya apa yang terjadi? Proses masalah sampah itu adalah proses pemindahan. Nah, itu. Saya sih selalu seperti kemarin ada setelah saya bicara, ya ini dah saya bicara gitu. Mencubit Anda gitu. Karena siapa yang punya Bali? Anda sendiri gitu. Saya kan cuma sebatas saya seperti ini. Habis itu ada generasi yang akan melanjutkan ini gitu. Ya seperti itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan saya percaya anak-anak muda di Denpasar itu akan terbangun. Karena semua komunitas-komunitas yang ada di Denpasar itu sudah lebih banyak bergabung ke Maludong. Benar, di festival apapun kita ada. Granat, NK, termasuk kita membuat festival Maludong yang terbesar pada waktu tahun 2017. Bagaimana kita mengedukasi, mengumpulkan 40 komunitas untuk bisa mengedukasi semua orangnya. Apa yang terjadi di komunitas kita yang hampir datang setiap hari itu 10.000 orang tanpa kita tetap menjaga kebersihan, tanpa ada sampah. Berhubung dengan yang Om Bimo tadi jelaskan kalau banyak kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya dan selama pandemi juga, dan banyak ada event-event yang melibatkan banyak orang gitu nggih. Sedangkan di masa pandemi sekarang ini kan kita ketahui bersama bahwa protokol kesehatan itu diperketat nih Om ya. Dari segi physical distancing, kita nggak boleh terlalu banyak ada orang dalam satu kegiatan, lalu selalu memakai masker, dan juga harus cuci tangan sesering mungkin kayak gitu. Apakah itu juga menjadi tantangan bagi komunitas Maludong ketika ingin melakukan sebuah event gitu dalam masa pandemi ini, Om? Tetapi tetap kita lakukan ya protokol itu ya. Tetap pakai masker. Karena itu penting sekali itu. Tetapi mungkin orangnya dibatasin, gerak lingkupnya kita lebih longgarin, jangan terlalu mepet itu. Harus ada melakukan, baru bilang nggak boleh keluar ya. Terus itu pakai alasan untuk tidak menyelesaikan persoalan itu? Enggak. Pakai protokol itu. Kita ke rumah-rumah pun timnya kita pakai masker, pakai glove semuanya. Pada waktu kita sosialisasi jaraknya lebih. Apapun bisa deh itu. Berarti itu
bukan sebuah hambatan untuk enggak. Ya? Tolong masalah lingkungan jangan karena masalah ini kita stop gitu deh. Harus jalan tapi caranya. Banyak anak-anak muda pinter deh. Akal sehat yang berjalan di sini itu. Jangan baru enggak langsung, itu malas namanya itu menurut saya. Saya pun dimanapun jalan itu. Contohnya pada waktu festival yang ada di benua, kita sampaikan itu. Tetapi kadang-kadang di lapangan kadang-kadang ada aja ada seperti itu. Apa aja Pak? Om, aduh, saya jadi bingung ya manggil Pak, manggil Om ini. Kalau saya nyampein karena berhubungan dengan festival yang Kite Festival, 2 Kite Festival yang ada di Klang dan di benua itu, saya sudah memberikan percontohan kepada komunitas layang ya. Atau komunitas lain deh yang apapun kegiatannya. Harus bicarakan persoalan sampah deh gitu. Selalu setiap kegiatan itu tidak pernah membicarakan sampah sebelumnya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah festival, sampah. Habis itu kita disorot itu. Kalau saya sudah membuat satu percontohan dengan adanya anak-anak muda datang ke kantor yang kita. Om, kita akan membuat festival tanpa sampah. Festival layang tanpa sampah. Seharusnya semuanya begitu. Cantik dah akan festivalnya itu. Seperti Denpasar Festival. Saya kan ada di sana. Seharusnya bagaimana? Fasilitas pembicaraan sebelum acara, apa aja yang ada di sana, siapa aja akan mengeluarkan sampah, itu harus dikumpulkan. Di mana batas mereka bisa berjualan akan mengeluarkan sampah, di mana mereka akan bisa makan. Kalau tidak diatur, lihat aja akan yang terjadi. Buktinya seperti itu. Kita sudah punya kelompok tempat menjual makanan, kita bisa memantau di sana. Terjadi dah orang menjualan di lapangan. Apa yang terjadi? Sambil makan, sambil nonton, habis itu sampahnya ditinggal, habis itu sampah ada di mana-mana. Malu. Di backstage juga orang gamelan dikasih snack, habis itu sudah gamelan sampah semua. Jangan dong gitu. Denpasar itu udah cantik deh. Jangan dihilangkan cantiknya dengan sampah itu. Tolong saya tekankan kepada siapapun juga. Bicaralah masalah sampah yang akan terjadi di setiap kegiatan itu. Jangan ngomongin acara itu, musik, bagus sih, tetapi sampah ada di mana-mana dengan alasan, oh kita udah bayar, udah ada yang membersihkan. Saya agak kecewa itu. Karena ini terus terjadi seperti ini. Sepertinya kita ini bodoh gitu. Malu dong. Jangan acara apapun juga dibuat biar kelihatan bagus. Artinya apa yang saya omongin ini sebenarnya mencubit jangan negatifnya. Cari positifnya aja gitu. Karena saya malu sangat malu saya. Selalu persoalannya begini aja terus. Sepertinya kita bodoh sekali. Saya sebagai orang Bali jadinya, melihat Bali yang begitu cantik ini, masa persoalan ini terus-terusan seperti ini gitu. Selalu dipakai permainan-permainan gitu. Tak bagus itu. Saya takutkan kalau alam murka. Alam yang itu akan menyelesaikan persoalan ini juga gitu. Nggak paham. Raga selesai ngatur Banten. Punya upacara seperti alam ini. Tetapi terus kita merusak alam ini itu. Lucu kita. Sangat lucu itu. Sebenarnya segara apapun sudah marah. Dari hulu hilir itu sudah marah.
banyak cobaan-cobaan yang sudah kita terima seperti Gunung Agung itu. Mereka marah juga. Itu kan cibiran supaya kita harus lebih serius lagi untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi terus dipakai permainan ini itu. Ada undang-undang bagaimana pengurangan plastik itu. Cuma sebatas itu aja gitu. Akhirnya kembali seperti semula gitu. Itu yang saya bilang tidak serius itu. Lakukan dengan serius dan konsisten gitu. Kalau nabrak, tabrak aja gitu. Malu saya tuh. Kadang-kadang, ya maaf dulu, saya ini apa yang saya lakukan itu kan untuk kita semua. Nggak ada anak nggak senang sama pemerintah, nggak ada sama senang sama ini. Dan tujuannya kita satu, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini gitu. Saya hadir di Denpasar ini, di awalnya dari Denpasar ini, ingin memberikan sesuatu solusi bagaimana penyelesaian persoalan ini itu. Setelah sekian tahun, hampir puluhan tahun. Oh, ini yang harus kita lakukan itu. Dan sekarang saya berbicara di depan ini. Dan tujuan saya tidak ada apa-apa. Biar selesai dengan cepat persoalan ini. Habis itu kita menyelesaikan persoalan yang lain. Mungkin pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tetapi terus seperti ini. Itu ya, maaf dulu saya agak emosi ya. Dan saya selalu seperti ini itu. Ingin mencubit ya, mencibir, membuka mata dan telinganya mereka. Ayo dong, jangan malu untuk melakukan hal seperti ini. Jangan merasa raga top gitu. Terus seenaknya raga harus dilayani membuang sampah sembarangan gitu. Banyak artis-artis saya sampaikan seperti itu. Ini tong sampah, kamu yang bertanggung jawab untuk membuang sampahnya kamu ke tong sampah. Di festival besar pun begitu saya bilang. Tanya seperti Bandung. Artis siapa yang bertanggung jawab di backstage tang artis itu. Ini tong sampah. Orang yang nyemak makanan entung ke sampah. Artis-artis yang besar seperti di luar negeri, mereka bertanggung jawab seperti itu. Ayo dong sama-sama. Semua bergerak. Terutama anak-anak muda sekarang itu. Biar tidak terlalu ribet nanti. Kalau kamu sudah jadi masyarakat, sudah dewasa, susah juga merubahnya itu. Dan saya selalu merubahnya dari anak-anak muda, terutama sekolah. Maludong tuh biasa di kegiatan apapun juga harus menggandeng sekolah-sekolah yang ada di lingkungan itu. Supaya ada generasi yang tahu, oh seperti ini itu. Oh begini ya. Ya itu aja yang saya sampaikan. Wah, luar biasa sekali kehadiran Om Bemo di sini juga sebagai pengingat kita anak-anak muda, masyarakat Kota Denpasar khususnya untuk sama-sama menjaga lingkungan gitu kan. Saya pribadi juga selalu kayak lihat komunitas Maludong setiap Denpasar Festival dari tahun ke tahun selalu berpartisipasi ya Om ya. Tahun lalu juga kalau nggak salah komunitas Maludong sempat buat pergerakan gitu untuk mengumpulkan plastik-plastik sampah gitu kan. Ya, ayo gini, bukan plastik aja. Persoalan puntung rokok itu saya sudah lakukan dari 2013 itu. Karena saya tahu itu bahayanya kalau puntung rokok itu dibuang sembarangan itu. Kengken caranya, ayo dong yang perokok itu. Saya bukan artinya melarang orang merokok ya. Cuma melarang mereka seberapa besar tanggung jawabnya perokok terhadap puntung rokok ini itu. Angka saya sampai sekarang saya ngumpulin puntung rokok itu di kantor saya bertonton yuk. Saya pakai apa? Nggak tahu. Saya ingin menyerang ketiga ini. Masyarakatnya, pemerintah, dan perusahaan rokok. Pangsing yang ngair sampah kan, tetapi mereka tidak bertanggung jawab dengan persoalan sampah ini. Selalu seperti itu perusahaan. Ngair produk gini. Ya kalau masyarakatnya tingkat kepeduliannya tinggi. Kalau tinggi mereka akan bertanggung jawab dengan persoalan sampahnya untuk dibuang ke tong sampah. Tetapi apa yang terjadi?
Selalu sampah-sampah ini akan ada di setiap pantai-pantai. Karena itu yang paling terakhir menerima sampah itu. Kadang saya bingung. Ayo dong. Pengusaha kreatif pun seperti itu. Ayo mulai berpikir bagaimana merubah kemasan yang lebih ramah lingkungan itu. Karena apa? Karena masyarakat kita belum siap. Itu masalahnya. Belum siap untuk sampahnya itu dibuang ke tong sampah, gitu masalahnya. Kalau nanti semua bertanggung jawab, sudut makan, jangan ke tong sampah, apalagi ada fasilitas tong sampah yang terpilah. Nah, itu diperlukan ilmu yang lebih tinggi supaya mereka belajar pemilahan tanaman organik. Apalagi kalau kita ke negara lain yang sudah tong sampahnya 5 itu. Itu karena kebiasaan, tingkat kesadarannya tinggi, fasilitas hadir. Kok kita enggak? Tingkat kesadarannya rendah, fasilitas sudah muncul. Apa yang terjadi? Marah ada tong sampah, cek. Tenang. Itu yang terjadi. Saya sudah nyampaikan ke siapa saja. Lihat dulu sebelum Anda menaruh fasilitas itu, perilaku mentalnya sudah sampai ada kepedulian terhadap persoalan ini. Marahnya nyak ngerawat. Nggak seperti ini, beban luwung seperti ini, coret-coret. Belum siap. Seperti gedung ini, aduh. Saya merasa bangga orang Denpasar punya gedung seperti ini. Nah, yang perlu sekarang kita perhatikan, menjaga dan merawat. Ini yang susah. Punya toilet cara bintang 5, tetapi orangnya nggak bisa. Saya udah melihat itu. Ayo dong. Uleng hijau, uleng sekolah. Sampai saya dari Maludong itu membuat buku Sampahku Tanggung Jawabku. Nah, hal-hal tentang kedisiplinan ini harus diajarkan betul-betul serius pada waktu mereka sekolah. Itu yuk, masalahnya yuk. Sebenarnya apa yang terjadi itu, edukasi sosialisasi itu pada waktu mereka belajar di sekolah, singman. Angka kalau saya ada kegiatan apapun, mengajak anak-anak sekolah itu selalu, kalau sudah masuk ke Maludong, tetap disiplin. Kalau disiplin, kita belum bisa mulai. Karena kalau sudah disiplin itu, kamu bisa mendengar apa yang saya bicarakan nanti. Bisa. Masing ragu ngomong, kakak kekek gitu. Tapi tidak dicerna. Salah berkegiatan. Itu yang, saya itu sudah beribuan sekolah. Dulu di Denpasar, setiap sekian jam, pasti saya masuk sekolah. Lihat kondisi sekolah itu. Apalagi saya jadi beberapa komite di sekolah. Saya punya sekolah-sekolah unggulan, memang konsisten mereka bisa menyelesaikan persoalan sampahnya itu. Yuk. Saya nak nyerah yuk. Nggak pernah mundur. Istilahnya sekarang maju, mundur ti. Nah, yang sekarang artinya tuh? Artinya kesimpulan kita tidak boleh mundur, terus maju gitu. Gitu. Saya dapat sentingan kata-kata ini kan dari Nusa Penida itu. Saya pun serius karena mereka ingin maju nenek-nenek terus itu. Tetapi majunya mereka tanpa dukungan yang lain tidak bisa. Termasuk dukungan dari masyarakat ya. Tidak bisa, yuk. Angkat saya contohnya proyek di Kelan itu. Saya hadir mau mengedukasi menyelesaikan persoalan sampah itu kalau sudah terkumpul semuanya. Bendesa, pemerintah, dan semuanya. Karena mereka akan ikut menyelesaikan persoalan ini. Gitu. Kalau cuma masyarakat aja yang care, yang peduli, yang bergerak, tanpa dukungan ini nggak bisa. Nggak bisa, yuk. Angkat semua. Karena bumi ini punya kita semua. Udara yang kita hidup ini adalah udara kita semua. Free bang. Free. Solusinya gimana? Tekan persoalan sampah itu. Kalau kamu bisa ngurus sampah kamu di rumah, urus deh. Karena nggak ada tempat orang lain mau ditaruh sampah. Siapa yang mau? Paling orang mau itu karena mereka dapat uang. Iya. Benar, seperti tempat sampah yang di Lumintang itu,
Sebenarnya kasihan. Tempat sampah itu tahu nggak? Di sebelahnya sekolah. Terus siapa di sana itu yang belajar? Anak-anaknya kita, gitu lucunya ya. Juga nggak baik nih sampah nih kan. Setiap hari sekian jam itu dia menghirup udara nggak bagus. Sing kayu gitu. Saya heran kadang-kadang gimana caranya. Ayo dong. Mulai sekarang, kalau ingin menyelesaikan persoalan sampahnya, selesaikanlah di hulunya yuk, diedukasi, disosialisasi kalau ada aturan. Apalagi ada aturan yang memang membuat efek jerah itu, seperti peraram atau apa. Saya setuju dengan adanya peraram itu. Itu adatnya, itu lebih keras lagi itu. Karena beberapa tempat setelah adanya peraram itu, sangat menyelesaikan persoalan itu. Nah, seperti itu yuk. Baik. Terima kasih Om Memo, banyak sekali sharing-sharingnya tentang permasalahan lingkungan dan juga sampah nih, khususnya yang ada di Denpasar ya, Yeah. Lalu untuk kedepannya apa sih harapan dari Om Memo, baik dari lingkungan, keterkaitan tentang masalah sampah nih lalu apa harapannya untuk Denpasar dan juga Denpasar Festival yang sedang berlangsung pada saat ini Om? Kalau harapan saya sih kepada semua deh. Kalau ngomongin masalah sampah itu semua punya tanggung jawab. Ya, nggak bisa, nggak pemerintah, nggak bisa. Harus semua dari masyarakat. Kalau bisa memanfaatkan sampah itu supaya tidak terlalu banyak yang keluar, karena banyak tempat-tempat yang akan di stop untuk menempatkan sampahnya. Kedua, dari pengusaha-pengusaha juga yang penghasil sampah itu lebih ramah lagi membuat produk-produk itu ya yang lebih ramah dari lingkungan artinya. Karena masyarakat kita belum siap. Terus untuk pemerintah ini kadang-kadang pemerintah punya segalanya deh gitu menurut saya. Serius dah itu. Kalau mengeluarkan peraturan konsisten dong gitu. Jangan seperti singa ompong gitu. Tidak menggeruget gitu. Konsisten dan tegas. Seperti masalah pengurangan plastik itu. Yang apalagi yang terjadi COVID ini banyak toko-toko yang sekarang mengeluarkan. Saya dapat marah kemarin yuk. Beberapa toko plastik yang seharusnya lebih keras menekan mereka. Mereka lagi memberikan plastik kresek gitu. Dengan alasan kasihan itu. Saya mau marah. Apa wewenang saya gitu. Nah itu dah kadang-kadang saya bilang serius dong. Jangan dipakai main-mainan tuh. Banyak negara karena persoalan ini tamu hilang, semuanya hilang. Cantiknya hilang gitu. Kalau menurut saya konsisten dan serius yuk. Konsisten dan serius yang dilakukan oleh kita bersama kalau ingin menyelesaikan persoalan ini gitu yuk. Lalu harapannya untuk Denpasar Festival Pak? Kalau tergantung festivalnya ada di mana. Nah, sekarang kan kita lagi virtual nih Om. Jadi kita memang pusat penyelenggaraan Denfestnya ada di Darmanegara Alaya. Pelaksanaan secara tampilan-tampilannya juga virtual. Terus UMKM-nya juga berjualan secara online. Ada platformnya. Ya, artinya kalau yang seperti itu, ya ada edukasi dong. Ada penyampaian tentang persoalan sampah ini juga. Sampah ini dan lewat apapun online, ya kemasan-kemasannya harus lebih ramah lingkungan juga. Dan tadi juga Om Memo sudah nyampein ya, kalau di Darmanegara Alaya ini kan tempatnya sudah wah sekali. Jadi siapapun yang menggunakan gedung ini juga selama Denfest mungkin, selama acara-acara lain juga harus tetap menjaga dan merawat. Ya, dan merawat. Bahwa ini gedung kita. Ya. Ingat aja bahwa ini bukan pemerintah, gedung kita. Ya. Karena ini gedung ini ada karena uang rakyat. Uangnya kamu juga. Bukan gedung ini, fasilitas apapun juga. Pikirkan itu. Kalau kamu terus merusak fasilitas itu, kamu akan berurusan dengan uangnya kamu juga itu. Saya tekankan bahwa apapun fasilitas seperti gedung dan apapun adalah uang milik kita. Seharusnya apa? Menjaga dan merawat. Apalagi gedung ini cantik
sekali, bagus. Orang-orang hebat. Benar, saya bangga. Berarti respon pertama kali ke DNA itu Saya bangga, karena bangga sekali saya ingin melihat kepada universitas-universitas di luar Bali. Denpasar punya gedung ini, termasuk Universitas Tokyo itu saya sebenarnya sudah mau mengundang untuk ke sini. Bangga saya. ya. Bangga. Terima kasih banyak Om Bemo sudah meluangkan waktunya datang ke Dharma Negara Alaya sharing bersama kita semua Sobat Kreatif Kota Denpasar. Dan mungkin saya sedikit ingin menyimpulkan pembicaraan kita pada hari ini, di mana Om Bemo ini selaku founder dari Maludong, komunitas yang pecinta lingkungan gitu ya. Selama ini sudah banyak sekali berkontribusi untuk Kota Denpasar, khususnya mengadakan beberapa event-event yang sangat berguna sekali untuk sebagai upaya menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kota Denpasar maupun di Bali ya Om ya. Dan selama masa pandemi ini juga tidak menjadi hambatan dan halangan untuk komunitas Maludong melakukan banyak kegiatan, tentunya dengan ditunjang oleh protokol kesehatan, menjaga physical distancing, menggunakan masker, atau mengurangi orang-orang yang terlibat dalam acara-acara yang dibuat dari komunitas Maludong. Dan Om Bemo juga mengajak kita semua untuk sama-sama bertanggung jawab atas sampah yang kita punya. Seperti tadi slogannya adalah sampahmu tanggung jawabmu gitu. Jadi masalah sampah ini bukan hanya masalah dari pemerintah, tapi kita semua, pemerintah, lapisan masyarakat harus sama-sama bertanggung jawab atas sampah yang ada di Kota Denpasar. Jadi nantinya harapan besar dari Om Bemo adalah kita sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat. Gitu nih Om. Sangat. Baik, terima kasih Om Sama-sama, Bemo yuk. sudah datang ke Dharma Negara Sama-sama. Alaya. Mungkin saya mau tutup dengan kita selfie sama-sama ya Om ya. Oke. Pakai masker nggak? Nggak usah dulu deh satu, biar mukanya Om Bemo terlihat gitu. Tapi kita agak berjauhan ya Om ya. Kita selfie dulu. Oke, saya selfie-nya dari sini. Baik, terima kasih juga untuk Sobat Kreatif Kota Denpasar sudah menyaksikan. Dan saya ingatkan kembali bahwa Denpasar Festival kali ini cukup berbeda karena diselenggarakan secara virtual dan mempunyai platform khusus untuk UMKM yang ada di Kota Denpasar untuk berjualan secara online. Kalian bisa kunjungi websitenya di denfest.creativi.id. Jadi di sana kalian semua bisa melihat jadwal-jadwal pementasan, lalu bisa belanja online, dan itu sangat mempermudah teman-teman di Kota Denpasar untuk mengakses hal-hal yang berkaitan dengan Denfest. Terima kasih dan sampai jumpa.